Dan pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Bapak Muldoko. Langsung saja kita sapa Pak Muldoko. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi Mbak Jessica. Pak Muldoko sebagai sesama purnawirawan dan juga Bapak sebagai mantan Panglima, bagaimana Bapak melihat karakter kepemimpinan dari almarhumah, Pak? Ya, yang pertama saya sungguh turut berduka cita yang mendalam. Kita kehilangan seorang sosok, bagi saya adalah sosok prajurit yang luar biasa. Saya punya kenangan yang sangat mendalam sampai dengan saat ini. Waktu saya menjadi perwira pertama, beliau datang ke batalon saya. Seorang panglima bisa menjadi seorang agitator bagi prajuritnya, seorang motivator yang luar biasa. Sehingga secara jujur saya bisa mengakui bahwa atas kedatangan seorang panglima waktu itu di batalon saya masih perwira pertama, itu terinspirasi, sungguh-sungguh terinspirasi, dan akhirnya saya alhamdulillah bisa mengikuti jejak beliau. Itu sebuah kesan yang luar biasa. Betul-betul saya selaku prajurit merasa kehilangan atas bapaknya beliau. Iya, Pak Muldoko, saat itu Bapak terinspirasi dari almarhum. Selama dalam kultur TNI sendiri, seberapa besar pengaruh beliau ini membentuk pola hubungan dari atasan dan juga bawahan, Pak? Yang jelas beliau selalu menanamkan nilai-nilai tentang kejujuran, nilai-nilai tentang patriotisme, itu selalu ditanamkan. Sampai dengan beliau menjadi seorang negarawan, nilai-nilai itu tidak pernah luntur. Bisa kita lihat dari perjuangan beliau sampai dengan akhir wafatnya. Tidak pernah kendor sedikit pun sebagai seorang patriotisme. Bagaimana memperjuangkan negara ini sampai dengan titik darah penghabisan sampai beliau meninggal. Nilai-nilai tentang kejujuran selalu ditanamkan. Nilai-nilai tentang patriotisme tidak pernah luntur. Dan ini menurut saya sebuah hal yang bisa digunakan sebagai pedoman bagi para prajurit-prajurit muda untuk membangun masa depannya. Pak Muldoko, apakah ada momen ataupun keputusan dari beliau yang menurut Bapak ini menunjukkan bagaimana integritas dan juga keberanian yang jarang diketahui oleh publik, Pak? Ya, beliau selalu menekankan, kita ingat semua prajurit TNI, ada 8 wajib TNI waktu itu. Itu sungguh-sungguh menjadi pedoman yang luar biasa, dan itu melekat. Bagaimana prajurit harus dekat dengan rakyat. Bagaimana prajurit harus selalu hadir di tengah-tengah rakyat pada saat rakyat membutuhkan. Di mana prajurit tidak boleh atau menghormati hak-hak wanita dan seterusnya. Di situ dicantumkan sangat konkret. Dan itu betul-betul bisa menjadi darah daging bagi para prajurit. Ini tidak mudah, tapi beliau sangat konsisten menanamkan nilai-nilai itu. Dan itu kita jiwai bersama. Dan harapan saya juga, 8 wajib TNI itu selalu melekat pada diri prajurit. Pak Muldoko, selama beliau berperan sebagai wakil presiden, Bapak melihat saat itu apakah perannya lebih sebagai penyeimbangkah ataukah menjadi simbol stabilitas ataupun aktor yang aktif dalam berbagai kebijakan, Pak? Yang pertama, beliau bisa berposisi yang sangat baik, ya, bagaimana menjadi balancing yang sangat-sangat tepat pada saatnya waktu itu. Ya. Beliau seorang prajurit TNI yang mungkin seperti saya yang relatif persoalan-persoalan teknokratis itu tidak begitu dekat, ya, karena prajurit ada domain mengelola tersendiri. Dan saya baru mengenal teknokratis secara lebih baik pada saat saya di Kepala Staf Presiden. Tetapi beliau waktu wakil presiden, satu, bisa berposisi sangat tepat, ya, sehingga kita melihat waktu itu tidak ada sedikit pun konflik antar presiden dengan wakil presiden. Yang kedua, ya, sebagai seorang penengah, ya, bisa bagaimana membagi keseimbangan power antara wakil presiden dan presiden, dan tahu posisinya, sehingga waktu itu stability pemerintahan berjalan dengan baik, dan teknokratisnya kita tidak bisa ragukan, walaupun beliau seorang prajurit, tapi karena cukup lama menjadi ajudan, mungkin mulai mempelajari bagaimana persoalan teknokratis itu dipahami. Sehingga saya melihat pada saat beliau menjadi wakil presiden, persoalan-persoalan teknokratis tidak ada yang tertinggal. Ini menurut saya beliau sangat lengkap, ya.
Mhm. Itu saat beliau sebagai wakil presiden. Kalau kita tarik lagi ke belakang, Pak Muldoko, dari perspektif militer dan juga terkait dengan doktrin, tentunya sebagai Panglima ABRI saat itu di akhir 1980-an, bagaimana Bapak melihat posisi Tri Sutrisno dalam menjaga stabilitas nasional saat itu, Pak? Ya, beliau punya pengalaman lapangan ya, karena beliau angkatan yang senior ya, mengalami berbagai perkembangan situasi negara ini, sehingga beliau pada posisi bagaimana melihat aspek-aspek politik, aspek-aspek militer, dan bagaimana menyeimbangkan antara stabilitas dengan demokrasi. Waktu itu kita bisa merasakan ya, stabilitas bisa berjalan dengan baik, demokrasi waktu itu mungkin ada yang merasakan masih belum berimbang, tetapi beliau menurut saya bisa menyeimbangkan cukup baik. Bagaimana menjaga antara stabilitas dengan demokrasi. Sehingga itu juga sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Seorang panglima harus bisa memainkan peran yang sangat cantik, yang sangat baik, bermain di lorong yang tipis, ya, di lorong yang sempit antara stabilitas dengan demokrasi. Itu juga bagian dari apa yang saya pelajari. Dalam konteks untuk profesionalisme dari TNI pada hari ini, Pak, apa pelajaran yang masih relevan dan bisa diterapkan hingga saat ini, Pak? Ya, menjadi bagian doktrin dari strategi Tentara Nasional Indonesia adalah bersama rakyat TNI kuat. Hanya dengan bersama rakyat tentara nasional menjadi kuat. Untuk itu, ya, ini juga sebuah peringatan bagi kita semuanya, nilai-nilai yang pernah disampaikan oleh Pak Tri Sutrisno dan para prajurit generasi berikutnya betul-betul harus memedomani itu. Ya, 8 wajib TNI adalah sebuah doktrin, sebuah value, nilai-nilai. Dan kalau itu kita jalankan, maka pada akhirnya kita bisa mewujudkan secara nyata doktrin pertahanan negara bersama rakyat TNI kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai profesionalisme ya. Sampai dengan saat ini bagaimana Pak Tri menanamkan tentang nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai tanggung jawab. Saya ingat persis sampai dengan sekarang. Pada saat beliau datang ke batalion saya, seorang panglima TNI bisa memberikan nilai-nilai yang sangat konkret waktu itu ya. Dan saya masih ingat, hebatnya saya masih ingat apa yang disampaikan oleh beliau, sehingga itu selalu membakar diri saya untuk membangun karier saya sebagai prajurit. Itu saya kira suatu hal yang sangat-sangat positif ya. Pak Muldoko, menarik sekali terkait pernyataan Bapak tadi. Kita kembali melihat bersama rakyat TNI kuat. Hingga saat ini, Pak, bagaimana Bapak melihat kontribusi beliau terhadap hubungan sipil dan militer di Indonesia, Pak? Ya, saya pikir walaupun beliau pensiun ya, kita bisa melihat bagaimana perjuangan beliau pada saat usia-usia yang waktu itu saya lihat sudah usia senja ya, tetapi beliau masih memiliki semangat yang kuat ya. Bagaimana menempatkan demokrasi yang kuat ya, karena di situ terkait hubungan antara sipil militer. Kita masih sangat ingat sekali bagaimana perjuangan beliau dalam rangka membangun hubungan sipil militer itu yang tidak pernah luntur. Ya. Intinya adalah tadi itu, bagaimana memposisikan TNI menjadi penyeimbang yang baik, bagaimana memainkan peran antara stabilitas dengan demokrasi. Ini sebuah substansi dalam hubungan sipil militer menurut saya. Pak Muldoko, hingga saat ini apakah ada nilai kepemimpinan dari beliau yang menurut Bapak masih perlu untuk dihidupkan kembali dalam situasi geopolitik dan juga berbagai tantangan yang kita hadapi dalam domestik saat ini, Pak? Ya, tadi saya katakan nilai-nilai kejujuran. Ya. Prajurit harus memegang itu sepenuh hati. Ya. Kalau prajurit sudah mulai tidak jujur, itu sulit. Sulit nanti rakyat menjadi kehilangan kepercayaan. Yang kedua, nilai-nilai patriotisme di tengah-tengah situasi geopolitik seperti saat ini, menurut saya nilai-nilai patriotisme harus tidak boleh luntur sedikit pun, apapun situasinya, ya, apapun situasinya.
Kita tidak bisa berbicara tentang teknologi saja, nggak bisa. Karena man behind the gun, siapa yang ada di belakang senjata itu yang diperlukan. Senjatanya luar biasa, tetapi manusianya tidak memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, maka senjata itu tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, nilai-nilai apa itu? Kalau di dalam prajurit itu ada nilai-nilai yang tidak terlihat, ya, yang tidak bisa dihitung oleh lawan, yaitu nilai semangat, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, nilai apa itu pengalaman bertempur. Itu hal-hal yang menjadi pedoman bagi kita, dan itu dimiliki oleh Pak Tri, ya, pada saat beliau menanamkan semangat kepada prajurit saya dan termasuk saya waktu itu. Ya. Pak Muldoko, hingga saat ini apakah masih ada kesan ataupun pesan yang Bapak ingat atau mungkin ada wejangan yang pernah disampaikan oleh almarhum, Pak? Ya, yang sangat-sangat saya ingat adalah kalian harus menjadi prajurit yang mencintai dan dicintai oleh rakyat. Itu sungguh luar biasa nilainya. Yang kedua, menanamkan profesionalisme. Panglima TNI waktu itu, ya, berbicara kepada prajurit terendah di batalion saya, berbicara tentang profesionalisme yang sungguh membangkitkan. Sungguh apa itu, kita menjadi seperti kesetrum. Bayangkan seorang panglima berbicara tentang itu, maka kita yang di bawah akan semakin terbakar untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh beliau waktu itu, ya. Itu ya yang selalu saya pegang sampai dengan saat ini. Baik, Pak Muldoko, terima kasih atas insight-nya, Pak, pada pagi hari ini. Bagaimana nilai-nilai yang sudah ditanamkan, pesan-pesan dan juga wejangan yang selalu perlu diingat dan juga kembali dihidupkan, terutama melihat bagaimana kondisi domestik dan ekonomi saat ini. Terima kasih Pak Muldoko sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.